Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar keluarga Cianjur? Dan kembali lagi di Free Talk Cianjur Today, obrolan bebas Cianjur Today bersama saya Aryo Rosmana. Dan tentunya salam sehat, salam bahagia, dan salam investasi. Oke, di episode kali ini saya masih ditemani oleh Pak Owen Arifin ya, salah satu pengusaha properti di Cianjur ya. Apa kabar Pak? Luar biasa baik. Luar biasa baik dan selalu ceria tentunya ya Pak ya. Oke, nah di pembahasan kali ini kita masih ngobrolin soal seputar investasi kawan-kawan. Nah kemarin kita sempat nih ngobrolin soal bagaimana perbandingan investasi khususnya dari jenis-jenisnya, tipe-tipenya kan. Dan ternyata ketika kita pelajari itu yang paling menguntungkan dan juga apa ya istilahnya pokoknya paling-paling deh ya, paling menguntungkan, paling asik, paling mudah itu adalah soal investasi properti. Betul Pak Owen ya? Betul. Nah, sekali. sekarang kita juga tanya, ini sebetulnya alasannya investasi properti yang paling menguntungkan diantaranya apa? Kita akan bahas dulu nih ya. Okay. Nah Pak, kemarin kita kan sempat ngobrol soal ini ya Pak, hal-hal yang mempengaruhi nilai dari investasi itu sendiri ya. Ada bagaimana investasi itu bisa berjalan dengan baik dan lain-lainnya, termasuk kemarin pas kita ngobrolin soal lokasi. Nah, soal lokasi. Nah, ini kalau misalnya kita ngobrolin soal lokasi ini, Pak, kalau di Cianjur sendiri ini kan kita ada kabar nih bahwa dalam waktu dekat itu akan dibangun tol. Bukan cuma satu kan? Ternyata ada dua tol yang akan dibangun di Kabupaten Cianjur sendiri. Nah, menurut Bapak ini apakah ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai investasi yang akan didapatkan oleh masyarakat yang ini calon-calon investor nih Pak? Oh jelas, pasti ada pengaruh yang signifikan. Dengan adanya tol berarti akses ke Cianjur itu jauh lebih mudah, lebih banyak di samping jalur-jalur biasa ya, puncak atau jalur Padalarang. Sekarang berarti tambah lagi Pak, jalur tol. Nah, dengan tambahnya jalur tol berarti banyak aspek yang didukung, terutama wisata lah. Kalau Cianjur sih mungkin ya, kalau yang sederhananya aja wisata kuliner aja. Nanti bakal makin banyak orang yang sengaja datang ke Cianjur untuk kulineran di Cianjur. Karena dengan jarak tempuh dari Jakarta cuma 1,5 jam, jarak tempuh dari Bandung cuma 40 menit. Kalau misalnya tol itu sudah selesai ya, bakal makin sering. Satu lagi yang pasti ya bisnis ya. Bisnis bakal lebih berputarnya lebih cepat karena transportasi lebih mudah. Jalur transportasi lebih mudah. Kalau misalnya gini deh, sekarang misalnya usaha-usaha maklun konveksi lah. Sekarang udah banyak di Cianjur. Betul. Karena upah produksi kalau dia produksi di ibu kota mahal. Di sini lebih mudah. Apalagi nanti ada tol lebih cepat lagi. Untuk jalur distribusinya berarti Pak ya, kalau kita jalur main distribusinya. itu. Terus mendukung banget. Sangat-sangat mendukung untuk bisnis intinya ya Pak. Dengan adanya bisnis, dengan adanya perputaran uang bertambah, investasi udah ikut pasti tumbuh, sangat tumbuh. Tapi Pak, kalau misalnya dari nilai ekonominya sendiri itu kan berarti dari si pengusaha-pengusahanya. Kalau untuk masyarakatnya sendiri Pak, berarti pengaruhnya untuk jalan tol ini seperti apa nantinya kira-kira? Berarti kan pekerjaan, artinya pekerjaan khususnya jasa jadi lebih banyak dong Pak. Banyak, berarti pekerjaan untuk orang-orang pun lebih banyak. Misalnya otomatis mungkin lebih banyak. Misalnya kalau misalnya untuk di rumah makan tadi itu kan atau dua kalau konveksi pasang kancing misalnya. Bisa kan? betul. Ya orang tanpa skill pun pasang kancing ya pasti bisa. Atau misalnya tempat penginapan juga kan bisa lebih bertambah mungkin ya Pak. Lebih bertambah. Karena ini menjadi salah satu kota tujuan itu kan untuk berbisnis. Tujuannya tujuan bisnis kan. Tujuan bisnis, tujuan wisata dan bisnis itu jadi ada dua faktor sekarang itu ya. Nggak kebayangin sekarang kalau ke puncak itu orang kalau mau ke Cipanas ya. Kalau puncak sih punya Bogor, saya nggak ngurusin punya Bogor. Saya cinta Cianjur, saya ngurusin Cianjur aja. Tapi kan itu setengah-setengah Pak. Cipanas saja. Nanti nggak usah lagi macet-macetan di Ciawi Cisarua. Betul juga ya. Bisa Cikarang keluar di Cianjur, masuknya ke Sukaresmi Pak. Sukaresmi. Masuk Cipanas. Itu punya Cianjur semua. Kalau Bogor sih saya nggak ngurusin Pak. Beda arah berarti ya Pak ya. Betul. Nah selain daripada itu Pak, berarti kan otomatis ketika jalur tol ini ada di Kabupaten Cianjur, satu tadi seperti kita bahas bahwa itu akan meningkatkan nilai ekonomi yang ada di sini. Nah kalau untuk nilai propertinya sendiri Pak, kenapa ini bisa menjadi meningkat?
Hubungannya apa gitu? Kalau misalnya ekonomi, oke, ekonomi meningkat. Tapi dengan nilai investasi yang akan ditanamkan, bagaimana sih itu kok bisa meningkat gitu, Pak? Ya kalau dengan perputaran ekonomi yang bertambah, berarti jadi semakin menarik dong. Cianjur tuh semakin menarik dan bisnis apapun yang saya tahu dia butuh space, pasti butuh tanah, butuh iya betul, butuh properti, butuh lahan ya, Pak. Karena nggak artinya properti itu nggak pernah nambah, yang ada berkurang karena orang terus nambah, dan karena teori gravitasi pun orang itu napak tanah, Pak. Iya, ada bukan ngawang-ngawang ya, bukan ngapung ngawang-ngawang ya, Pak. Kalau ngapung orang bisa dientek kan. Iya. Kalau napak kan nggak bisa dientek, Pak. Iya, betul pasti. Iya. Jadi selama orang misalnya masih napak pasti membutuhkan tempat kan. Tuh, itu ya logikanya ya, Pak ya. Berarti kebutuhannya apa? Berarti kan istilahnya kan kalau misalnya orang membutuhkan tempat, itu berarti kan kebutuhan memang dari orang itu lahir sampai mungkin nanti sampai lanjut usia lah istilahnya, maka itu menjadi sebuah kebutuhan berarti kan. Untuk sampai meninggal butuh properti, Pak. Oke. Sampai meninggal kan masih dimakamkan itu tanah kan. Iya juga ya. Tanah masuk juga ya. Space juga maksudnya ya, betul. Lagi. Waduh. Sampai meninggal. Taruh orangnya sudah meninggal, anaknya diwariskan masih properti juga, Pak. Betul. Properti bisa diwariskan. Iya. Beda lah kalau misalnya dengan dengan benda-benda yang lain lah ya. Mungkin misalnya kalau misalnya dengan bentuk uang atau misalnya dengan bentuk emas atau misalnya dan lainnya, mungkin nilainya tidak akan sebagus dengan tanah atau properti tadi ya, Pak ya. Kalau emas taruh aja dia di dalam bumi masih ada, bisa diambil, tapi kalau space kan tempat nggak bisa ditambahin lagi. Betul. Pertumbuhan penduduknya masif kan, terus nambah terus. Kalau space kan nggak mungkin pertambahan penduduk 1 juta. Space nggak nambah. Iya betul. Pasti gitu aja. Makanya kenapa, Pak ya, kalau misalnya kita ngobrolin investasi properti adalah lebih cepat lebih baik harusnya ya, Pak ya. Iya, karena kan pertambahan penduduk nggak bisa ditebak. Iya betul. Jadi termasuk juga tadi kita ngomongin nilai berarti ya, Pak. Sekarang kan gini, untuk masalah jalur tol yang tadi itu kan sekarang tuh baru tahapan untuk baru mau dimulai istilahnya kan pembangunan, dan mungkin rampung itu di 2023 atau 2000 berapa ya? 2025 lah. 2025 lah ya, 2023. 2025 itu udah bisa dipakai intinya, Pak. Nah, untuk nilai sendiri nih, Pak. Anggaplah saya punya rumah nih sekarang. Anggap saya punya rumah atau saya mau beli rumah nih dengan nilai yang sekarang anggap misalnya di sekitaran berapa ratus juta misalnya rumahnya. Apakah ketika misalnya saya bangun properti di sana, kemudian rumah saya itu misalnya itu akan dekat dengan akses itu, apakah itu akan menaikkan nilainya, Pak? Dari nilainya maksudnya gimana kok bisa naik gitu nilainya, Pak? Jelas. Nilai artinya tambahnya. Akses kan jadi lebih mudah ya. Iya betul lebih mudah. Akses transportasi jadi lebih mudah, apalagi kalau dibikin bisnis, Pak. Iya. Dibikin bisnis jauh lebih bernilai lagi nanti. Oke. Berarti kalau perbandingan misalnya dengan hunian, misalnya perlu dengan rumah, kemudian misalnya dengan dipakai untuk bisnis nih, Pak. Nilainya berbeda berarti? Iya. Oh beda banget berarti. Properti itu kan ditentukan oleh seberapa besar uang berputar di properti itu sendiri. Betul berarti kan kalau misalnya kita mau bahas itu rumah pun bisa sebetulnya ya kita pakai untuk bisnis juga ya. Bisa. Oh cool, keren. Semakin kalau rumah dengan fungsi bisnis berarti perputaran ekonomi di situ lebih tinggi lagi berarti. Ya. Nah sekarang berarti Pak kalau misalnya saya lihat saya ingin menanamkan investasi yang bagus untuk properti di sini, cocoknya sih saya harus bangun apa nih? Atau misalnya perbandingannya lah, kalau misalnya saya bangun rumah nanti misalnya keuntungannya kayak gimana? Kalau saya bangun misalnya untuk ruko, keuntungan saya semua kayak gimana? Semua juga cocok, Pak. Cocok. Semua juga cocok. Tidak ada perbandingan harga misalnya. Keuntungannya misalnya lebih bagus mana nanti kita mainnya gitu. Kalau paling bagus sih beda, setiap tempat beda ya, Pak. Setiap tempat beda. Kalau di Bali arahnya ya ke pariwisata. Betul. Ya kalau dibikin bisnis mungkin Bali tidak seperti Jakarta ya. Kalau di Jakarta bisnis, kalau di Bali ya kan pariwisata. Berarti tergantung dari tempat sektornya lah. berarti ya, Pak, sektor. Nah kalau Cianjur sendiri kan memang ada beberapa wilayah nih yang akan dibangun sebagai sektor industri, termasuk yang dilalui oleh jalur tol. Kemarin ketika saya lihat skemanya itu kan adalah sektor industri gitu ya, Pak. Betul. Di sektor industri sendiri. Berarti untuk huniannya sendiri juga itu merupakan salah satu keuntungan buat kita. Pasti sekarang. Iya, kan yang kerja di pabrik
pun yang terlibat, stakeholder yang kerja di pabrik pun pasti butuh hunian. Iya betul juga ya, Pak ya. Pasti butuh, pasti dia pengen pulang ke rumah, istirahat di rumah, tidur, pasti butuh rumah. Pasti butuh hunian. Oke. Nah, menurut Bapak nih kira-kira kalau untuk lokasi yang cocok nih di Cianjur mungkin ya, atau misalnya ada perumahan di sana orang yang pengen wah belinya dari sekarang aja deh biar nanti nilainya nambah gitu. Kira-kira ada nggak Pak lokasi yang cocok di Cianjur yang sesuai dengan tadi Pak ketika dilalui oleh jalur tol tadi? Ada Pak. Kita di Tatar Pakuan itu harga rumahnya sangat terjangkau. Sangat terjangkau dan bisa dijadikan instrumen investasi. Instrumen investasi itu sendiri ya. Karena tadi aksesnya mungkin ya Pak ya. Ya, akses tadi. Kita luar biasa baik Pak. Luar biasa bagus ke arah kota itu cuma 10 menit. Ke Sukabumi, akses ke Sukabumi bisa lewat jalur lingkar selatan. Jalur lingkar selatan, akses Bandung sekarang aja ada jalan raya Bandung, nantinya tol. Iya, apalagi nanti tol ya, lebih Jakarta mudah lagi. Ada akses ke Puncak, ada akses ke Jonggol. Betul. Dan nanti ada jalur tol lagi, Pak ya. Jadi akan banyak sekali akses yang bisa dilalui di Tatar Pakuan itu ya berarti ya, Pak. Luar biasa baik. Luar biasa sekali. Nah, dan kabar baiknya harganya terjangkau. Saat ini masih terjangkau. Nggak tahu kalau misalnya nanti berapa tahun kemudian ketika tol beres ya, Pak. Beda lagi berarti, Pak. Nggak usah nanti, Pak, begitu dibeli mungkin lewat 2021 ya lah, kita udah lain lagi ya. Beda cerita lagi. Yang seperti kita obrolin Pak, bukan investasi lagi berarti itu namanya ya. Iya, investasi cuma kurang besar Pak untungnya. Iya, itu mah beli jadi aja gitu ya Pak. Dengan nilai yang akan dibandingkan tadi berarti Pak ya hasilnya. Oke. Nah, berarti Pak kalau misalnya dari hal ini, dari investasi yang akan tumbuh di Kabupaten Cianjur termasuk dari jalan tol tadi, jalur tol itu sendiri, kalau misalnya hanya satu saja, saya misalnya tanam di rumah aja, beli rumah aja misalnya. Atau misalnya kalau saya selain rumah saya juga ingin ngebangun tempat, misalnya tempat ruko atau misalnya tempat usaha saya nanti, itu memungkinkan nggak Pak kalau dua-duanya saya ambil nih? Oh jelas memungkinkan Pak. Oke. Ya. Keuntungannya misalnya Pak apa saja nanti di kedepannya yang akan saya dapatkan? Saran sih kalau investasi jangan ruko dulu, kontrakan aja Pak. Kontrakan. Ya kontrakan kos-kosan itu yieldnya di angka 7% Pak. Wow. Sewanya 7%. Dari hasil itu ya. Kalau deposito udah nggak ada apa-apanya Pak. Deposito kecil. Itu sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan properti tadi ya Pak ya. Deposito paling 5%. Kalau ini yieldnya aja udah 7% lah. Yieldnya aja. Belum kenaikan dari kapitalnya, kenaikan dari harga propertinya. Iya, dari capital gain-nya tadi. Jadi, ya dapatnya. Mungkin per tahun paling kecil taksirnya 20%. Wow, sangat. Deposito cuma 5. Iya, ini lumayan gede berarti ya pada pengguna. Beli properti sekarang atau beli properti sekarang untuk passive income untuk kita hidup di hari tua. Itu bisa. Dana pensiun seperti dana pensiun. Seperti dana pensiun ya, tapi ini mah sudah real ada gitu ya Pak ya. Seperti dana pensiun, kalau dana pensiun dari karyawan tidak bisa tidak bisa diwariskan, kalau properti bisa diwariskan lagi. Bisa diwariskan lagi ya. Bisa diwariskan lagi. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan berdasarkan obrolan kita tadi ya, bahwa satu tadi ya kita agak sedikit filosofis nih Pak ya, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh teori gravitasi. Di mana manusia itu napak ya, bukan ngapung. Jadi yang namanya manusia itu pasti atau kita itu membutuhkan space atau tempat tadi ya Pak. Dan sementara kita tahu bahwa yang namanya tempat itu sangat terbatas karena yang namanya manusia kan terus berkembang ya Pak ya. Jadi memang membutuhkan tempat untuk bumi tidak nambah gede, bumi nambah gede gitu aja. Saat supply itu semakin menipis, sementara demand-nya pasti bertambah. Sehingga waktu yang tepat untuk berinvestasi khususnya di bidang properti adalah sekarang. Jangan ditunda-tunda ya. Nah, apalagi kalau Cianjur menjadi tempat yang akan sangat banyak dikunjungi orang dengan jalur tol yang jalur tol yang tadi dilewati itu kan Pak ya. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan keuntungan kita kalau misalnya kita berinvestasi sekarang ya Pak. Betul. Nilainya akan sangat-sangat bertambah. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan bahas sebetulnya bagaimana sih teknik atau misalnya cara kita berinvestasi properti yang sangat menguntungkan untuk kita. Akan kita bahas Pak di episode selanjutnya tentunya ya bersama Tatar Pakuan Parahyangan karena salah satu yang disebutkan tadi bahwa ada satu tempat, satu lokasi yang sangat menguntungkan untuk
investasi, yaitu di Tatar Pakuan Periangan. Bagaimana cara investasinya? Nantikan obrolan kita selanjutnya di Free Talk Cianjur Today di episode selanjutnya ya. Dan akhirnya Pak Wan, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Kita ngobrol lagi ya, dengan obrolan singkat sebetulnya ya, santai ya, singkat santai, tapi ini sangat-sangat sangat-sangat bernilai Pak. Karena ini informasi seperti ini tuh jarang banget sebetulnya orang bisa tahu Pak. Kita bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu juga ya, dan supaya bagaimana orang itu bisa bisa sukses juga dengan investasi properti ini. Pesannya sih mungkin orang Cianjur investasi di Cianjur dulu. Iya. Saya pengennya orang Cianjur investasinya di Cianjur dulu, jangan dibawa keluar. Betul, karena kita harus mengembangkan daerah kita sendiri tadi Pak ya. Pasti. Ya. Seperti beliau lah sudah dicontohkan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wan ya untuk obrolannya, dan tentunya nantikan episode kita selanjutnya di Free Talk Cianjur. Saya Aryo Rosmana undur pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.